So, aku mau tunjukin sekarang ke teman-teman nih ikan yang aku udah pelihara sekitar 2 minggu ya kayaknya ya. Kondisinya kayak gimana, dan teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk Channa asiatica yang white spot nih yang aku pelihara sih, dia ya maksudnya kayak apa sih namanya? Mau makan aja sih, rakus-rakus aja sih guys. Terus juga posisinya badannya juga udah lebih gede gitu. Nah, kalau untuk yang ini perubahannya sih kelihatan banget ya guys. Kayak yang kalau pas kemarin pertama kali dibeli kan ukurannya kayak baru sekitar 2-3 cm gitu lah, 3,5 cm kayaknya. Nah sekarang tuh udah bener-bener kelihatan kan kayak agak lebih gede. Wah, muntah dia. Nah, yang ini juga kayaknya tuh termasuk rakus guys. Jadi kan tadi ceritanya tuh yang kecil ini aku taruh di sini kan, aku gabungin sama yang lagi aku karantina sekarang di sini guys. Nah terus tuh pas aku hari ini baru ngecek, kayaknya yang kan aku ada Channa asiatica white spot, red spot, sama yang lagi aku karantina ini kan Channa onna yellow lips tuh. Nah pas aku lihat tadi tuh kayaknya bagian ekornya itu juga putus gitu kan, mungkin karena aku pikir awalnya jamur. Cuman karena ngelihat size dia ini kayaknya sih posisinya dia nih lebih gimana ya, lebih agresif gitu guys, Channa asiatica yang red spot ini buat makan. Jadi kayaknya Channa orna yang aku pelihara itu tuh nggak kebagian makan juga. Terus posisi tubuhnya tuh kayak masih kecil-kecil juga kan, maksudnya nggak terlalu ada perubahan lah. Nah di sini kayak mungkin videonya juga nggak panjang, kayak aku pengen nunjukin aja ke teman-teman gimana juga misalnya buat ngerawat kalau misalnya ada ikan kalian yang sakit juga. Kalau cara perawatan aku sih guys ya, selama ini ya cuman kayak gini nih. Nih misalnya kayak sekarang nih, aku kayak taruh air, terus kayak aku kasih obat akriflavin ya kalau nggak salah, yang obat kuning itu. Secukupnya aja guys, sesuaiin sama ininya. Terus aku tuh kasih daun ketapang juga, soalnya nggak tahu kenapa kayak mereka juga bisa lebih tenang guys kalau bisa dikasih daun ketapang. Nah, nah untuk kondisi ikannya sendiri juga, sebentar ya, biar teman-teman bisa ngeliat jelas. Bentar, aku zoom. Nih guys, kelihatan nggak? Oh, kayak putus gitu guys ekornya. Kayaknya sih berantem sih, jadi menurut aku sama Channa asiatica yang red spot. Jadi kayak juga dia kalah saing. Ukuran badannya kayak sama-sama aja, segitu-segitu juga. Terus juga kayak misalnya kalau buat teman-teman yang mau pelihara ikan Channa, yang kayak apa namanya, satu hal yang juga aku pelajarin ya guys ya, kalau misalnya teman-teman pelihara ikan Channa meskipun masih baby atau ukuran 3 cm sampai 4 cm gitu, teman-teman juga wajib pisahin ya guys. Misalnya kayak beda cerita kalau misalnya mereka lahir dari buraya kecil gede bareng, terus nggak pernah dipindah-pindahin, maksudnya tetap dikomtengin gitu ya, maksudnya tetap rame-rame, itu kayaknya setahu aku sih oke okay. Meskipun tetap bakal ada korban ya pasti ya, cuman menurut aku kalau kayak gitu tuh nggak apa-apa. Dan juga kalau misalnya teman-teman peliharanya apa namanya, yang kayak aku nih hitungannya udah beda spesies juga, meskipun beda ukuran tapi udah beda spesies terus aku gabungin, itu juga salah ternyata. Jadi teman-teman tuh tetap wajib pisahin. Kayak nggak usah gede-gede guys, kayak misalnya kecil segini aja, buat kayak tempat kayak gini juga udah cukup gitu dulu. Buat misalnya kalau misalnya teman-teman nggak ada akuarium kecil gitu, pakai tempat-tempat kayak gitu juga udah bisa. Dan biasanya juga aku setting kandangnya itu selalu aku kasih daun ketapang juga, biar mereka tuh bisa lebih nyaman juga di situ. Dan ya mungkin sih gitu aja sih, kayak aku cuman pengen buat video singkat aja buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada hewan peliharaan yang sakit atau misalnya nggak mau makan atau gimana, kalau menurut aku sih itu yang sakit itu dipisahin dulu dari tank yang utamanya. Atau misalkan yang benar Channa asiatica ini sebenarnya ikan Channa ini kan sebenarnya teritorial. Jadi teman-teman tuh sebenarnya wajib juga buat misahin kan. Maksudnya kayak di tanknya tuh sendiri-sendiri.
Dan kalau misalnya emang itu sakit, teman-teman tuh bisa kayak kasih yang kayak aku bilang, kasih obat akroflavin tuh yang obat kuning atau obat biru juga bisa setahu aku. Cuman kebanyakan sih kalau aku sih lebih sering pakainya yang obat akroflavin ini yang obat kuning kalau buat ikan cana. Sama dikasih daun ketapang aja guys, kayak di treatment tiap hari biar nggak apa namanya, kayak dilihat dia mau makan atau enggak, terus juga lihat ikan, maksudnya ekornya tuh udah bisa regenerasi atau enggak, atau bakal tetap kayak begitu juga aku nggak tahu. Soalnya kayak bener-bener baru apa namanya, pertama kali juga aku pelihara ekor, maksudnya pelihara ikan yang ekornya kayak digigit-gigitin gitu kan guys. Dan mungkin ya gitu aja, dan aku cuman kayak pengen sharing singkat aja ke teman-teman. Thank you juga udah buat yang nonton video aku hari ini. Jangan lupa buat subscribe juga channel aku, like juga videonya kalau teman-teman suka, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, bye bye.